Nerdcast, The Nerd Podcast. Halo semua, welcome back to Nerdcast, The Nerd Podcast. Nah, sebenarnya bulan ini agak beda ya sama bulan lalu. Kalau kemarin kita bulan September cuma ada satu episode. Di bulan ini akan ada banyak nih, akan ada beberapa episode. Mungkin kita kasih tahu dulu kali ya, kenapa kita bikin lebih banyak di bulan ini. Karena ya mungkin bisa dilihat juga kali ya di IG kita itu ikut kompetisi podcastan dari Podcast Hancur dan Spotify juga. Ya, dan Spotify. Jadi kita bikin konten bikin konten berupa podcast ini, lalu kita ikutin kompetisi itu ya. Dan alhamdulillah ya kita lolos sampai tahap 50 besar. Ya. Doain aja lah kayak supaya kita bisa memberikan yang terbaik dan hasilnya juga dapat hasil terbaik. Cuman paling kita cerita dulu aja kali ya prosesnya gimana. Soalnya kan tadinya kita gak ada niat sama sekali kan. Iya, jadi memang awalnya tuh kita bikin konten Nerdcast ini rencananya cuma buat di-upload di YouTube karena kan memang biar kita pengen expand dari TikTok ke YouTube dengan konten yang lebih panjang. Dan emang mikirin kayaknya kan konsep yang agak banyak dipakai tuh bentuknya podcast ngobrol gitu. Makanya akhirnya kita coba upload di YouTube. Nggak lama kemudian ada kompetisi kayak dari kita podcastan, dari kita ngupload kayak 3-4 hari kan. Ada kompetisi podcastan, akhirnya kita buat akun Spotify, kita upload video kita dan kita ikut daftaran lah gitu. Alhamdulillah lolos sampai top 50 ya. Oke. Dan tahapannya sebenarnya kayaknya masih lumayan panjang, jadi mohon doanya aja buat Nerdy Bro atau ya dan Nerdcast lah supaya bisa lolos sampai tahap-tahap selanjutnya dan dapat hasil terbaik gitu sih paling. Ya paling nanti kita lanjut di kalau konten ini ya paling ngelanjutin konten kemarin ya, kayak masih ada lah beberapa series dan film yang bakalan tayang dan tentunya bakal menarik untuk ditonton. Iya, dan nanti kalian jangan lupa juga tonton hasil dari rekomendasi kita, dan yang paling penting ya kasih pendapat kalian soal film atau series yang kita kasih tahu gitu. Oke deh, ini langsung kita mulai aja kali ya. Let's go daripada basa-basi lagi. Oke, mari kita mulai. Let's nerding it out. Oke, nah kita di segmen ini bahas series dulu kali ini. Oke. Nah, series yang mau kita bahas nih maksudnya temanya sih tentang superhero juga, tapi ini agak berbeda nih. Soalnya konsep dari series ini tuh nggak nyeritain tentang film superhero, tapi produksi dari film superhero. Unik banget sih. Judul seriesnya itu adalah The Franchise yang akan tayangnya di HBO Go. Ya kalau kita kan di Indo kan biasanya nontonnya di HBO Go. Nah, ya jadi itu tadi temanya itu bakal nyeritain tentang produksi film superhero, gimana ribetnya sih, jadi film susahnya. Tentang behind the scene lah ya. Iya. Dan konsep kayak gini sebenarnya kan belum banyak ya. Mungkin ada beberapa tapi belum banyak. Ini paling gue bacain cast-nya dulu aja ya. Bacain cast-nya dulu aja. Cukup familiar sih. Iya sih. Harusnya pada tahu. Cast yang pertama ada Himesh Patel, dia itu yang main film Yesterday. Terus ada Billy Magnussen, dia itu yang main ini di film komedi gitu sih, yang Game Night, yang mana? Yang bego, yang gue tahu. Iya, yang lucu, yang bawa pasangan cuma ganti-ganti. Okay. Ya. Oh, yang dia juga di film Live yang sama Kevin Hart. Iya, ada juga. Oke. Terus mungkin ada juga yang kita cukup kenal, Daniel Brühl. Oke. Zemo. Iya, betul. Ada juga cast lain yang dari MCU juga, Richard E. Grant yang jadi Old Man Loki ya. Sama di Game of Thrones juga sering nongol sih. Iya, dia ada di Logan juga ada, ya banyak sih. Sama juga ada ini Anya Cash, dia tuh yang di The Boys. Aya Cash, yang jadi Stormfront kan? Stormfront, iya. Itu sih beberapa cast-nya. Nah, ya familiar semua ya. Kita sih cukup familiar ya. Nah, balik lagi tapi ngomongin tentang series ini tuh kan tadi sebenarnya udah dikasih tahu sebelumnya bakal nyeritain tentang produksi film superhero gitu ya pasti, dan gimana uniknya.
Nah, selain itu tuh hal menarik apa lagi sih kira-kira yang bakal disajikan di series ini? Mungkin kan tadi ya selain menceritakan proses syutingnya, kayaknya yang bikin akan menarik adalah akan menceritakan konflik yang ada dalam proses syuting, karena kan pasti yang bikin seru adalah konfliknya. Drama-drama dalam syuting itu apa, kayak menyajikan dalam syuting ini tuh untuk membuat satu situ susahnya setengah mati atau sesulit apa gitu kan. Itu yang akan membuat seriesnya akan menarik sih, memiliki daya tarik. Mungkin ya gini kali ya, kan penonton suka lihat kayak mereka kan nonton mungkin film cuma berapa 2 jam, tapi untuk menjadikan film itu 2 jam itu maksudnya planningnya tuh sebesar apa, yang disiapkan apa aja, dan itu tuh nggak mudah lah. Dan apalagi film superhero. Maksudnya gue ngelihatnya tuh kayak misalkan nih di bawahnya, misalkan film action aja tuh gue itu udah sangat sulit, udah secara produksi film itu udah persiapannya udah paling perlu panjang, terus syutingnya juga bisa lama, banyak reshotnya, perlu stuntman, perlu stuntman. Gue ngeliatnya terus kalau film superhero itu di atasnya lagi karena kan dia actionnya jelas harus ada dan efek-efek segala macamnya itu juga harus ada. Special efeknya akan lebih banyak kan, karena film superhero. Makanya akan lebih lama lagi, dan makanya akan lebih drama lagi dong harusnya. Betul. Dan ya menarik bahas ini juga kan sebenarnya kalau untuk industri film Indonesia, kalau kita kali di Indonesia sendiri kan kalau untuk film action kan sekarang sudah mulai banyak ya. Nah film superhero tuh masih belum sebanyak itu kan. Ya mungkin dengan adanya film ini nanti industri film superhero di Indonesia series superhero di Indonesia akan lebih maksudnya orang lebih ngerti lah proses syutingnya tuh gimana loh ribetnya gitu. Ya mungkin sedikit gambaran juga mengenai series ini. Kalau yang kalian ngikutin misalkan kayak contoh film-film Marvel sama DC, ada loh yang produksi filmnya itu penuh dengan drama. Contoh tuh kalau DC itu Justice League. Oh iya, itu kan yang paling terkenal ya. Paling terkenal. Maksudnya kan itu proses syutingnya lama banget, reshotsnya banyak, terus banyak crash antara si studio, sutradara, dan pemain. Betul. Akhirnya terus sutradaranya ganti. Kan ya Justice League itu terakhirnya Zack Snyder cabut karena kena musibah juga sih. Kena musibah dan ya cabut. Dan akhirnya kan Zack Snyder sampai buat sendiri Snyder's Cut. Itu kan ya bukti tuh ada perbedaan pandangan lah filmnya dari produksi, dari studio sama si Zack Snyder. Itu kan contoh satu dramanya. Itu mungkin dari DC. Kalau dari Marvel tuh yang gue inget Guardians of Galaxy Volume 3 tuh awalnya sempat drama tuh. Yang sempat diganti. Sempat awalnya si James Gunn tuh sama Disney-nya kayak nggak dipercaya buat lanjutin lah. Dan sempat ribut lah dari cast-nya dan dari penonton kan juga pengennya soalnya kan taunya ya Guardians of Galaxy ini lagi sini James Gunn juga, pengennya balik, dan akhirnya secara setelah drama panjang dia balik lagi, dan ya syukurnya filmnya tayang dan menurut gua salah satu film Guardians of Galaxy terbaik juga sih. Betul. Dan iya kalau ngomongin MCU jangan lupa Spider-Man No Way Home. Kan sempat habis 2 tuh sempat dikira mau nggak dilanjutin. Itu benar-benar habis film kedua kan gantung. Ada beritanya nggak dilanjutin karena kan mereka kalau Spider-Man kan Sony sama Marvel, sama Disney lah. Iya, ada konflik gitu. Panjang gitu ya cerita, sempat panjang. Ya sempat ada konflik ya, tapi untungnya bisa bekerja sama lagi lah akhirnya gitu. Mungkin balik lagi ke seriesnya kan bakalan tayang di HBO. Nah sebenarnya HBO sendiri tuh series-seriesnya sering ada segmen behind the scene-nya sih yang suka diupload. Mungkin kalau kalian sering lihat di YouTube tuh kayak Inside the Episode deh kayaknya di akunnya HBO tuh sering betul. HBO. Dan gue paling sering nonton sih ini Game of Thrones atau House of Dragon ya. Itu yang karena kan maksudnya karena sci-fi gitu ya, fantasi gitu. Jadi ngelihat behind the scene-nya tuh unik banget. Gue juga nonton juga yang The Last of Us. Terus mungkin yang series yang nggak sci-fi, Succession juga behind the scene-nya gitu. Ya maksudnya gue dari nonton itu aja sih kadang tuh suka malah penasaran nonton itunya kan, kayak itu tuh kadang tuh bisa menjadi daya tarik juga. Nah kalau series ini kan lebih kayak semacam lebih upgrade-nya lagi, sampai dijadiin series loh, cerita behind the scene gitu.
makanya menurut gue seriesnya akan memiliki daya tarik tersendiri sih. Dan kayaknya kalau gue lihat mungkin akan dikemasnya sedikit ada komedi Iya, karena kan emang kayaknya aktornya sih kasih komedi. Ya. Dan itu sih apa namanya akan unik karena tadi dari drama proses syuting film superhero, dan itu tadi juga apa namanya bakal dikemas dengan drama komedi nggak sih lah. Jadi jangan lupa nanti ditonton aja kalau menurut kalian menarik seriesnya. Jangan lupa nonton series ini di HBO Go gitu aja. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita bakalan bahas series lagi nih. Cuman ini bedanya series animasi. Kita belum pernah kan kita ada yang bahas series animasi. Yeah. Nah, ini untuk series yang mau kita bahas adalah series ini apa judulnya Tomb Raider The Legend of Lara Croft. Dia akan tayang di Netflix. Ya. Series apa Tomb Raider ini kan berarti akan nyeritain, kan biasanya kalau kita tahunya itu Tomb Raider itu beberapa kali film live action kan. Iya. Dan sempat dulu kan Angelina Jolie yang meranin. Iya betul. Kalau terus sempat film tahun 2018 kalau nggak salah ya. Iya. Ada yang meranin itu Alicia Vikander. Iya, Vikander itu. Kalau yang sekarang itu akan diperankan akan diisi suaranya oleh cast-nya tuh yang cukup terkenal itu Hayley Atwell sama Richard Armitage. Iya. Hayley Atwell tuh yang Peggy Carter lah kalau gue bingung. Dan uniknya adalah cerita di series ini akan ngelanjutin cerita dari gamenya. Jadi itu Tomb Raider kan memang terkenal pertamanya dari game kan. Betul. Terus ada series game yang trilogi terakhirnya itu kalau nggak salah kelarnya di 2018 kayaknya deh. Nah ini tuh ceritanya akan ngelanjutin dari ending cerita gamenya. Berarti gitu. benar-benar nyambung gitu ya kayak ini lanjutin betul. Oke. Unik juga sih. Dan apa? Tayangnya itu 10 Oktober. Ya akan rilis 10 Oktober. 10 Oktober. Ya bisa jadi udah tayang ya. Bisa jadi udah tayang. Video ini up mungkin udah tayang gitu loh. Dan unik kalau bahas terkait Tomb Raider karena menurut gua salah satu karakter, maksudnya female lead kayak gitu, ngerti kan lo maksudnya kayak karakter cewek yang action itu salah satu top of mind gue sih memang Tomb Raider. Iya yang sih. Kalau gue kebayang sih dulu Angelina Jolie. Iya, gue juga paling salah satu karakter Angelina Jolie yang paling kebayang di gue sih Lara Croft Tomb Raider memang. Karena ya itu ikonik sih kayak kan pasti kalau orang sering cosplayin juga kayak ikonik karena bajunya kan pakai tank top putih, celana pendek itu kan, terus megang handgun 2 gitu kan. Itu udah kayak tipikal cosplay gitu sih. Udah orang maksudnya orang banyak pada tahu lah gitu. Kebayang. Cuma memang kayaknya franchise Tomb Raider sih lebih terkenal di game sih. Iya. Mungkin ya tadi kan lu udah bilang singkat filmnya ada ya. Sebelumnya tuh kalau Angelina Jolie tuh filmnya ada 2, terus sempat dibuat lagi Alicia Vikander 1. Ya, itu kalau film live action sebenarnya ada 3 berarti kan. Kalau game itu sebenarnya dia itu cukup banyak sih seriesnya. Total itu ada, gue baca dulu bentar. Gue tahu banyak tapi nggak tahu seberapa. Ada 20 game dengan 14 itu di konsol sama 6 itu mobile HP maksudnya. Iya. Kayaknya gue dulu pernah ada main sih yang zaman sekolah yang di HP gitu. Oke. Dan gamenya yang tipikal ini ya, adventure gitu kan. Makanya menarik kan Iya sih menarik. Dan dia tuh kalau untuk yang konsolnya itu akan sebenarnya ada 3 pembagian timeline gitu loh. Ada yang original saga, Legend of Tomb sama Survivor Trilogy. Nah, kalau yang untuk series ini akan melanjutin dari cerita Survival Trilogy yang terakhir ya. Iya, dia itu karena dia itu yang series game terakhir. Gitu sih. Oke. Nah, baik lagi, ini kan tapi konsep filmnya itu agak berbeda tuh. Karena ini formatnya animasi. Menurut lu ada ininya nggak sih dari efek? Karena kan gue nonton film Tomb Raider kan nonton semua, tapi menurut gue sih film Tomb Raider itu bukan yang bagus banget juga sih. Apalagi yang terakhir tuh yang si Alicia Vikander main, menurut gue tuh itu biasa banget sih. Jadi dan makanya mungkin itu salah satunya kenapa nggak dilanjutin,
Kan soalnya sebenarnya kalau nonton filmnya akhirnya agak gantung. Iya, Kayak akhirnya kayak ya gantung lah, pokoknya baru ketahuan villain utamanya siapa ya, organisasi apa gitu kan. Nah, tapi gantung tuh, pokoknya misalnya nggak ada lanjutannya. Menurut gue sih ya, menurut gue bukannya jelek ya, cuman kayaknya dia tidak bisa menyamai, menarik penonton kayak dulu zaman Angelina Jolie gitu. Makanya kayaknya feeling gue sih kenapa nggak dilanjut, mungkin salah satunya itu. Tapi kalau secara cerita sih ya bukan jelek juga, punya potensi. Apalagi kalau misalkan dibuat film kedua ketiganya ceritanya lebih bagus kan bisa aja gitu menurut. Cuman gue ngelihatnya adalah dia secara personanya sih kurang nggak bisa mengalahkan persona dulu yang Angelina Jolie-nya itu sih paling. Nah tapi mungkin balik lagi bahas soal konsepnya animasi nih. Nah menurut lu kalau konsepnya dibikin animasi itu gimana? Soalnya kan sebenarnya kalau jujur beberapa film animasi yang gue tonton tuh malah kayak dari cerita gue merasa wah bagus banget nih. Contoh deh yang paling gampang, salah satu film animasi favorit gue itu Into the Spider-Verse atau Across the Spider-Verse. Itu menurut gue salah satu film animasi terbaik lah. Ya menurut gue sih kalau film animasi sih menurut gue ya sama sih kayak lu, kecenderungan ceritanya jadi menurut gue potensinya bisa lebih seru sih. Apalagi ini kan series kan, nggak limited sama screen time. Series ini. Oh series. Iya. Lagi. Dan ya nggak limited sama screen time dan itu tadi ya kayak banyak mungkin orang yang nganggep kayak karena animasi, nggak tahu di Indonesia kali ya, karena animasi itu kayak males buat anak kecil, karena tuh nggak kayak gitu. Iya. Kan kadang malah ceritanya tuh di animasi kadang malah suka lebih bagus. Dan maksudnya banyak juga kok animasi yang tayang di Netflix itu kategorinya untuk orang dewasa gitu loh. Jadi kayak nggak semudah animasi ini kartun, enggak gitu. Nah tapi balik lagi, nanti kalau misalkan kalian sudah nonton si series Lara Croft ini, nanti kasih tahu aja pendapat kalian kayak gimana tentang seriesnya, supaya kita tahu pendapat kalian juga. Gitu. Betul. Nah, ke pembahasan selanjutnya, tadi kan kita udah ngomongin 2 series ya. Yeah. Nah, sekarang film lah yang kita bahas. Betul. Dan film yang kita bahas kali ini itu kalau personally sih cukup unik buat gua, soalnya ini filmnya tentang saudara dan filmnya tentang saudara kembar lagi ya. Iya, judul filmnya adalah Brothers. Dan film ini akan tayang kalau nggak salah itu di 17 Oktober 2024. Dan untuk cast-nya ada, dari posternya sih udah yang kelihatan sih. Yang jelas itu 2 itu adalah Josh Brolin sama Peter Dinklage. Nah, udah tahu dong aktornya ya. Terkenal soalnya mereka. Iya, dan kalau lihat trailernya ya yang kembar ini ya mereka. Peter Dinklage sama si Josh Brolin ini, mereka tuh diceritakan sebagai 2 saudara kembar tapi beda secara fisiknya gitu. Iya. Mungkin untuk cast-nya yang lainnya ada Brendan Fraser. Oh, udah Brendan Fraser. Iya, terus Marisa Tomei sama Glenn Close. Glenn Close tuh yang jadi Cruella yang dulu. Kan aktris komedi juga kan. Iya. Dan ini emang filmnya sih terbayang film komedi sih. Dan ada sedikit drama-drama disisipkan gitu lah ya. Iya, jadi mungkin sedikit kan gue udah lihat trailernya, mungkin yang udah lihat juga agak sedikit ada gambaran lah ya. Jadi cerita filmnya itu adalah si Peter Dinklage ini dan keluarganya itu adalah dia tuh keluarga kriminal lah, pencuri ya. Dan Peter Dinklage ini baru keluarlah dari penjara. Nah, cuman kan biasa ya, belum tobat, jadi dia pingin nyolong lagi gitu, heist lagi gitu. Nah akhirnya dia ngajak si saudara kembarnya yaitu si Josh Brolin. Iya, terus tuh kalau nonton di trailer juga dinamikanya tuh kayak si Peter Dinklage ini kan yang kecil, yang pinternya gitu. Kalau yang si Josh Brolinnya itu adalah yang masalahnya gitu, yang dibego-begoin, yang disuruh-suruh gitu. Tapi cocok sih, maksudnya Peter Dinklage sebagai orang yang pinter dan full of trick tuh pas sih. Mungkin dari kebayang dari peran-peran di film series sebelumnya gitu. Betul. Ya. Cukup, maksudnya karakternya tuh jadi pas untuk si aktor Peter Dinklage ini.
Iya, terus kalau kan ini film komedi ya, kalau lihat cast-nya kayaknya ya cukup mumpuni ya untuk komedi. Maksudnya kayak Brendan Fraser tuh kalau komedi mah bisa banget. Dia di film action aja komedinya tetap kelihatan gitu. Kayak di Mummy kan unsur komedinya dia lucu, terus George of the Jungle juga kan. Kalau dia terkenal dari George of the Jungle. Iya, juga. Yang bikin dia lucunya tuh dapet. Itu ya film komedi lah, komedi banget. Marisa Tomei kan yang Crazy Stupid Love tuh kan ya lucu kan dia di situ. Terus On Me iya, jadi mungkin tapi meskipun mereka terkenal di komedi, cuman aktor cast-castnya ini cukup mumpuni sih. Maksudnya mereka punya penghargaannya banyak sih kan. Kalau misalnya contoh Brandon menang Oscar, terus Peter Dinklage kan menang Emmy juga. Josh Brolin juga ya, maksudnya orang tahu lah dia siapa gitu. Bagus lah gitu. Jadi maksudnya kalau kalian mungkin belum tahu tentang film ini atau baru tahu dari nonton video ini, dan awalnya mungkin mengira ini film tentang apa sih? Nah kalau lihat dari cast-nya sih harusnya ini cukup menjanjikan gitu ya. Iya, cukup solid lah pasti. Secara actingnya pasti solid lah karena aktor dan aktrisnya bagus-bagus. Nah cuman uniknya itu adalah kalau lihat premis film ini, dulu tuh kayaknya ada sinetron Indonesia yang premisnya gini-gini juga mirip dia. Jadi kayak kembar, cuman beda postur, beda porsi gitu loh. Iya. Gitu kan. Namanya itu, nama karakternya gue lupa ya nama. Enggak, gue inget aktornya itu ada Ucok Babas sama Primus. Terus nama karakternya itu si Primus itu Jono. Jono itu Ucok Baba, Lono itu si Primus. Iya. Dan ya sama seperti series ini, seperti film ini, role-nya tuh juga yang kecil tuh yang biasanya bego-begoin yang gede gitu. Dan jadi kalau kayak udah dikerjain memerankan playing victim gitu kan. Terus pas yang sinetron itu kalau nggak ada ini bukan sih? Ceweknya ada ini Sofia Latjuba. Sofia Latjuba. Iya. Coba gue cari ya. Nama sinetronnya apa ya? Pokoknya tuh dulu tuh gue suka nonton. Iya. Oh ini nama seriesnya si kembar. Oke. Jadi kayaknya memang maksudnya bukan ngambil referensi sih, tapi karena konsepnya itu kembar tapi beda fisiknya, jadi kayaknya agak mirip sih. Iya, makanya secara premis mirip-mirip dan unik. Apalagi buat kita kembar, mungkin akan ada daya tarik lebih lah terhadap series ini gitu. Karena jujur dulu pun pas nonton ya kita cukup terhibur lah ya. Iya, pas nonton sinetron itu lucu ya. Konsep komedinya itu lucu sih menurut kita. Iya. Untuk waktu itu ya kita masih kecil lah. Iya. Dan ya baik lagi untuk film ini bagus apa enggaknya ya kita belum tahu karena belum nonton. Tapi nanti kalian juga jangan lupa tonton dan seperti biasa kasih komentar kalian untuk film ini seperti apa. Betul. Oke, seperti biasa untuk pembahasan terakhir pastinya dari film lokal. Dari film atau series lokal lah. Dan untuk kali ini yang mau kita bahas itu adalah film judulnya My Annoying Brother. Ini itu namanya sebenarnya cukup familiar karena sebenarnya ini adalah adaptasi dari film Korea dengan judulnya sama juga My Annoying Brother. Dan mungkin sebelum itu kita kasih tahu dulu kali ya cast-castnya siapa. Kalau castnya itu ada Vino G. Bastian, Angga Yunanda, Christo Immanuel, sama Caitlin Halderman. Dan yang di posternya tuh emang adanya mereka berempat itu sih. Aktor-aktornya cukup familiar semua lah ya. Cukup orang udah sering lihat film-film mereka. Berarti gitu kan ini filmnya karena dia mengadaptasi dari film Korea, berarti premisnya ya harusnya sama dong sama film aslinya. Dan untuk filmnya itu sendiri ya memang karena adaptasi ceritanya sama, dan kebetulan gue juga udah pernah nonton dulu. Jadi ceritanya ini ada dua orang saudara gitu ya, adik kakak. Si karakter utamanya sih si adeknya nih. Iya, di sini namanya kalau adeknya itu Kemal. Oh, versi ini ya. Versi Indonya si Angga Yunanda. Si Angga Yunanda itu namanya Kemal. Dia itu atlet judo, nggak salah paling banting-banting judo ya. Atlet judo. Istilahnya udah atlet nasional lah, udah atlet jago. Nah, tapi karena karena ya efek samping dari dia
sebuah pertandingan waktu itu kayak mau seleksi apa gitu, kalau dari film Koreanya, terus terjadi kecelakaan, dia dibanting kena di sini belakang arah belakang ya, gitu ya, dan dia jadi nggak bisa lihat, buta gitu. Buta. Dan seinget gue ya dari nonton Koreanya tuh, dia itu cuma punya relatif terdekatnya itu cuma punya seorang kakak doang. Kakaknya yang akan diperankan sama Vino G. Bastian. Ya, nah tapi si kakaknya ini, si Vino-nya ini, dia itu karakternya istilahnya ngeselin lah. Iya, kalau lihat trailer sih kayak kalau nonton ini juga nonton di film Koreanya, dia tuh tadinya keluaran dari penjara gitu. Iya, sama sih kan, sama ya. yang di trailer kan juga gitu. Si Ya. Vino G. Bastiannya keluaran dari penjara. Ya, istilahnya Terus dia pakai alasan mau ngurus, lah. dia ya di trailernya itu dia bilang alasannya mau ngurus adeknya. Padahal sebenarnya hubungan mereka itu sangat maksudnya gak baik lah di awal. Nah, tapi itu di awalnya ya. Nanti film Koreanya tuh cukup drama, dan terakhirnya ya filmnya akan menceritakan hubungan mereka berdua, dan akhirnya ya mereka berdua, adik kakak ini menemukan common ground-nya lah. Jadi kayak berdamai sama masing-masing. Dan kalau sebenarnya jangan spoiler juga sih, ending itu sedih lah, cukup sedih gitu. Tapi kalau ngelihat dari film Koreanya sendiri cukup sukses juga ya. Cukup sukses. Dan laku gitu ya secara filmnya gitu ya. Cukup sukses kan, soalnya memang sebenarnya nonton film Korea pun kalau gue nggak yang ngikutin banget, nggak yang maksudnya, mungkin gue nonton biasanya yang benar-benar terkenal aja gitu, kayak Squid Game gitu. Dan ini salah satu yang gue tonton, jadi kayak karena memang itu menurut gue cukup bagus lah ceritanya. Dan Indo tuh udah di film Indo tuh udah ada beberapa kali ya yang beberapa judul itu dia ngadaptasi dengan judul yang sama dari film Korea. Kan kalau sebelum ini mungkin yang cukup terkenal Miracle in Cell Number 7 itu kan adaptasi dari Korea juga, dan di Indo tuh juga laku banget kan. Ya, maksudnya cukup hits lah gitu. Dan kalau ingat yang adaptasi juga, tapi terakhir tuh bukan Korea tapi dari film Thailand, Kang Mak tuh, itu kan dari adaptasi dari Pimak. Itu juga cukup film Pimak sih cukup sukses lah, dan di Indonesianya pun karena lucu kali ya, jadi kayak orang banyak yang nonton juga. Dan memang ini nggak sih, maksudnya kayak contoh film Korea kayak Miracle in Cell Number 7, emang fans K-pop yang nonton Koreanya, fans K-drama yang nonton Koreanya juga malah jadi tertarik nonton film Indonya kan. Meskipun pingin komparasi, cuman jadinya nonton gitu kan. Itu kan sebenarnya dampak yang bagus juga untuk meningkatkan daya tarik di filmnya ini gitu sih. Dan memang mungkin kedepannya akan lebih banyak lagi konsep film Korea diadaptasi ke film-film Indonesia gitu ya. Karena kalau gue lihat ini cukup works sekali ya. Iya, karena memang ya itu tadi, karena jadinya nge-attract walaupun orang jadi penggemar K-drama, kayak orang kesana kayak udah tahu ceritanya pasti sama nih, tapi tetap nonton. Iya, ya kan? Iya, makanya akan jadi daya tarik. Ya, at least menarik penonton untuk film-film Indo lah gitu nggak sih? Betul banget. Dan ya dia tayangnya tuh kapan sih? 20 berapa? Gue lupa, pokoknya bulan Oktober ini sih. Ntar 24 Oktober 2024 ya. Ya, kalau menurut kalian premisnya menarik, mungkin bisalah ditonton film ini. Ya pasti kan akan di-compare sama film Koreanya kan. Nanti ya menurut kalian kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu. Kalian tulis aja di kolom komentar seperti apa filmnya menurut kalian. Nah, itu tadi kita sudah bahas 2 series dan 2 film ya di video kita kali ini. Dan ya balik lagi, nanti pendapat kalian seperti apa tentang rekomendasi dari kita untuk film-film dan seriesnya, dan ya menurut kasih pendapat kalian lah seperti apa, dan bagus atau enggaknya ya itu sebenarnya tergantung dari kalian masing-masing sih. Iya, jadi ya jangan lupa ditonton aja lah kalau menurut kalian menarik, dan tulis komentar kalian. Sama paling ya itu tadi sih, seperti tadi kita opening di awal, doain kita lah karena kita memang lagi ikut kompetisi podcast Han gitu dari podcast Anchor dan Spotify. Ya. Tolong dukung kita terus, nonton video-video kita.
dan supaya dikasih hasil terbaik ya. Iya betul. Dan kita bisa biar bisa maksimal dan memberikan hasil terbaik gitu aja sih. Oke deh. Oke, kalau gitu sampai jumpa di episode Nerdcast selanjutnya. Gue Vali, Gue Billy. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dadah. Nerdy Bro, let's nerding it out.